teman-teman. Sekali lagi senang ketemu teman-teman dan bulan ini saya dapat kepercayaan untuk bawakan tentang tema besar tentang profesi dan hari ini juga moga-moga tidak terlalu jauh dari itu. Tadi pagi saya bicara tentang bagaimana kita menghandle kegagalan, ya. Dan sore ini agak berbeda, tapi nanti ada beberapa sudut pandang yang saya mau bagikan juga yang mungkin sama dengan pagi tadi, supaya teman-teman tidak ketinggalan jauh juga atau tidak terasa beda banget dengan yang pagi. Tapi ada satu hal yang saya penting mau bagikan juga hari ini yang ditaruhkan dalam hati saya mau share buat teman-teman. Nah, malam hari ini judulnya double galau. Wis, ya double galau. Ya, biasanya kalau ngomongin galau itu bulan relationship kok, ya bulan hubungan, bukan. Ya, mari kita ngomongin tentang sesuatu yang agak beda mungkin hari ini. Ya, jadi tahan buat teman-teman yang sedang masih bergalau di masalah itu. Tapi mari kita coba pelajari sesuatu yang berbeda. Nah, apa sih definisi galau? Nah, saya sering orang suka ngomong galau sekarang ini seolah itu kata yang baru, padahal sebenarnya kata galau itu udah ada sejak lama. Waktu saya masih kecil, saya sudah tahu kata galau. Kami malah punya versi yang lebih hebat sebenarnya. Teman-teman boleh adopsi, boleh perluas kalau mau, yaitu gundah gulana. Wah, itu kan lebih 80s tapi ya, tapi lebih jero menurut saya ya. Jadi kalau mau tahu 3G ya udah galau gundah gulana. Resah di jiwa kalau mau ditambahkan seperti itu mainan kami waktu kami kuliah. Jadi saya pikir jadi iseng atau dengar iya bahwa ini galau ini apa sih sebenarnya ya. Ya boleh saya taruh definisinya di PowerPoint saya. Definisi galau bila dipecah jadi dua galau, nah, gitu kan ya. Ini menurut KBBI masalahnya gitu. Siapa tahu yang bahasa Indonesia agak bingung kan. Kalau dibelah gimana suku katanya supaya nanti kalau ngetik nggak salah. Kacau tidak karuan. Ya, beberapa di antara teman bilang amin. Itulah keadaan saya. Nah, tapi kemudian gue cari lagi sinonimnya apa menurut Thesaurus Indonesia. Ya, kita kan bimbang, bingung, cemas, gelisah, khawatir, kusut, resah, senewen. Oke ya. Lebih tajam sekarang ya, mau galau jadi mikir kan ya, ini galau atau bukan ya? Ya gitu. Ini sesuai definisinya enggak? Jadi seperti itu. Nah, saya hari ini mau bicara tentang beberapa hal yang bikin galau, nggak cuma manusia tapi bikin galau Tuhan juga. Nah, belum, cepetan. Oke, di sini. Dalam film Rio, ya udah ada Rio 2 katanya sekarang ya, gitu nanti mau ada. Sudah ada, saya udah lama nggak nonton ke bioskop, ngikutin film. Teman-teman sudah nonton tahu bahwa ada burung nuri, warnanya biru, namanya blue. Ya, dia sudah lama jadi binatang piaraan sehingga dia tidak bisa terbang. Ya, tidak bisa terbang. Dan tiap kali sepanjang film kalau kamu nonton begitu ngomongin soal terbang, dia galau. Dia khawatir, dia takut, dia resah. Kenapa? Dan dia malu karena dia nggak bisa terbang. Dan ketika dibawa ke alam liar, ke alam bebas yang tempat habitat dia juga galau, dia bingung. Ya. Tapi sepanjang film kita perjuangannya sehingga pada akhir film kita tahu, maaf saya spoil bagi yang belum nonton, cuma kemana aja gitu ya. Tapi kalau kamu udah belum nonton, saya spoil terakhirnya ya happy ending seperti semua film ya, film animasi. Ya, film animasi Amerika selalu berakhir dengan happy ending bahwa si Blue ini bisa kemudian overcome his fear, mengatasi kegalauan dia, bahkan bisa get along very well dengan kehidupan liar. Dan dia dibebaskan oleh pemiliknya dan nanti kamu akan lihat dia punya anak-anak di Rio 2. Nah, saya mau bicara bahwa ada orang-orang di Alkitab yang juga mengalami kebingungan seperti Blue. Nah, saya akan kasih Nabi Musa. Musa adalah nabi yang double galaunya. Nah, saya ajak teman-teman, dorong teman untuk pulang dan baca dari Keluaran 2 ayat 11 sampai pasal 4 sampai 17. Itu 4:17 itu sampai titik pertemuannya Tuhan dengan Musa dan bagaimana Musa berdialog dengan Tuhan supaya tawar-menawar supaya jangan dia yang disuruh pergi membebaskan bangsa Israel. Nah, kalau teman baca kisah itu, teman-teman akan ketemu bahwa di mana double galaunya. Apa yang bikin dua kali dia galau? Nah, yang galau yang pertama bahwa ia galau melihat keadaan bangsa Israel pada waktu itu. Kalau teman baca dia tahu bangsa Israel itu di bawah jajahan, dia ada rasa ingin membebaskan bangsanya.
Rasa resah yang tidak enak itu melihat orang Israel dijajah. Ya, tapi ketika dia melakukan cara dia pikir dengan cara dia sedang membebaskan bangsa Israel, yang terjadi dia jatuh dalam kasus pembunuhan. Ya, dan dalam kasus pembunuhan dia terpaksa harus kabur, dia melarikan diri. Nah, di situ galau pertama dia. Galau keduanya di mana? Ia galau ketika Tuhan menyuruhnya untuk pergi membebaskan bangsa yang tertindas. So agak lucu. Galau pertama karena dia pengen bebasin bangsanya, tapi galau yang kedua ketika disuruh dia malah takut. Galau yang pertama ini kita sebut galau ilahi. Perkenankan saya memberinya nama galau ilahi. Ya, kalau kamu bilang galau ilahi di mananya, nanti kita lihat. Dan galau yang kedua saya beri nama galau potensi. Nah, kita akan bahas dua galau ini. Nah, saya tidak akan bahas dari galau ilahi ke galau potensi. Saya akan bahas agak kebalik dari galau potensi dulu ke galau ilahi. Nah, jadi yang pertama mari kita bahas tentang namanya galau potensi ini dulu. Galau potensi ini kalau boleh saya terjemahkan dengan definisi saya bahwa ketika kita mengalami kebingungan, ketakutan, ketidakpercayaan diri tentang apa yang sebenarnya sudah ada dalam diri kita. Ketika kita meragukan segala sesuatu yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita, kita pikir itu tidak ada. Faktanya gini, sekalipun kamu tidak tahu itu ada, belum tentu itu tidak ada. Cuma karena teman-teman tidak tahu bahwa teman-teman punya potensi, bukan berarti teman-teman tidak punya potensi. Hanya tidak kelihatan saja. Ya, apa buktinya bagi Musa ketika dia berkata seperti ini? Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Aku ini begini, aku ini begini, aku begini. Sampai Tuhan udah kasih tahu pun dia masih bilang, Tuhan utus orang lain aja deh. Kenapa? Rasa percaya dirinya udah luntur selama 40 tahun. Dia hidup dalam pengasingan di Midian. Dia udah gak punya rasa percaya diri ketika hari itu dia pilih mau bunuh orang Mesir karena berani memukul saudara-saudara dari orang Israel. Dia gak sepercaya diri itu lagi. Inilah disebut saya, boleh perkenankan saya definisikan sebagai galau potensi itu. Nah, siapa tahu di antara kita ada yang hari ini punya masalah galau potensi. Kita ngomongin soal profesi. Banyak di antara kita punya profesi, mungkin ada yang pelajar, mahasiswa, bekerja, punya usaha, tapi tidak sepenuhnya percaya diri atau merasa tidak terlalu bagus berhasil dalam apa yang dia kerjakan. Ya, teman-teman sekarang mungkin ada di kebingungan antara ingin apa ya saya hidup ini. Kenapa kayaknya sekolah begitu lama? Ya, saya pengen buru-buru keluar. Saya pengen buru-buru lulus, tapi untuk lulus saja sudah susah. Gimana caranya keluar baik-baik gitu. Ya. Gimana caranya? Ada yang mau kuliah juga kayaknya semester 1, 2, 3 kita meluncur. Tapi kenapa 4 ini kayaknya bukan 1 semester, tapi kayak 5 semester di semester 4 gitu. Ya gitu. Kenapa rasanya begitu panjang? Ya. Sementara hidup saya mau maju, tapi panggilan dari jauh yang halus berbunyi, skripsi. Skripsi. Gitu. Came haunting setiap malam. Ya. Tugas akhir. Tugas akhir. Kita menggema di kepala kita. Ya. Temui dosen pembimbing. Kita kebayang mukanya. Ya. Ayo kejar target kalau tempat pekerjaan kita. Kita bilang, aduh, udah nggak dapet. Ah ini alamat bulan depan juga. Same old month, gue nggak akan dapet. Nah, ini mari coba kita berurusan dengan galau potensi. Nah, di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dikatakan demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saya sampai situ saja. Bagi teman-teman yang bingung, yang mungkin merasa diri kamu tidak layak, bodoh atau sebagainya, atau tidak punya kemampuan apa-apa, ada kabar baik. Bahwa sejak manusia pertama kali diciptakan, Tuhan bikin dia serupa dan segambar. Nah, kalau teman-teman di sini percaya Tuhan itu luar biasa, dia dahsyat, dia mampu buat keajaiban, dia bisa bikin dari tidak ada menjadi ada. Dia bisa menyembuhkan, dia Tuhan pencipta. Maka teman-teman kita harusnya punya keyakinan bahwa karena kita segambar dan serupa dengan dia, maka kita tidak sama dengan dia, tapi kita mirip dengan dia. Jadi kalau satu kalimat yang luar biasa, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, itu memberikan semacam clue bahwa Tuhan kita itu creator.
Sehingga lalu muncullah kata kreatif. Maka kalau kita bilang aku ini ciptaan Tuhan, maka Tuhan membuat aku serupa segambar dengan dia, kita pun berarti kreatif. Kita punya kreativitas itu. Kalau Tuhan bisa sembuhkan orang, maka kita juga punya kekuatan, kuasa yang bukan saya bilang sama dengan, tapi saya bilang mirip. Oh, kita pun punya potensi menyembuhkan orang. Apalagi kalau engkau dipenuhi Roh Kudus. Kurang apa lagi? Sayangnya penuhan Roh Kudus kita cuma masih sebatas kita berharap kita punya bahasa lidah. It's good. Tapi it could be better than that. Itu bisa lebih luar biasa daripada itu. Nah, sehingga akhirnya kita harus punya keyakinan bahwa oh iya, dalam diri saya ada potensi ilahi, ada sesuatu yang mirip dengan Tuhan. Kalau kita dulu orang berdosa sekarang sudah dipulihkan, diangkat jadi anaknya, betapa kita sekarang juga punya potensi yang makin besar. Seharusnya orang yang paling punya potensi besar di muka bumi, yang paling sukses, yang paling kreatif, yang paling pandai, jenius, seharusnya itu orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia dipulihkan, dia bukan lagi orang yang kehilangan kemuliaan Allah seperti kata Roma, tapi dia sudah dipulihkan, seharusnya kita jadi lebih luar biasa. Ya, kalau bagi para pemain musik berarti mungkin kalau jangan pikir bahwa saya sudah mentok main di gereja. Ada lagu-lagu yang Tuhan ingin taruh dalam hatimu yang pengen dikeluarkan. Sudah dikeluarin belum? Teman-teman yang pintar gambar, ada begitu banyak gambaran tentang alam, tentang begitu banyak yang luar biasa yang Tuhan taruh dalam hatimu, dalam hidupmu, yang Tuhan ingin itu dikeluarkan. Karena engkau punya benih ilahi. Ya. Dan Tuhan itu bisa jawab soal Pitagoras. So buat teman-teman yang berjuang dengan Pitagoras, ya, sudut sahadap, ya, apalagi persamaan kuadrat, pertidaksamaan kuadrat. Ya ampun, bagi Tuhan dia bisa lakukan. So kamu punya potensi untuk melakukannya juga. Gitu. Saya percaya Yesus tidak pernah drop out. Saya percaya sekolah tidak akan orang tuanya dipanggil. Oke, ya Pak Yusuf tolong ya anaknya. Ya, kerjaan dia khotbah terus, Pak. Enggak, dia belajar. Ya, dia pasti lakukan yang benar. So kamu punya potensi juga, kita punya potensi jadi seperti itu. Sehingga kalau bagi teman-teman yang mengatakan bahwa saya bodoh, tidak berbakat, tidak bisa apa-apa. Hati-hati. Kamu kira kamu sedang menghina dirimu, kamu sedang menghina sebenarnya penciptamu. Karena kalau saya bikin sebuah gambar, lalu ada orang datang tidak kenal saya, tidak tahu saya gambar itu, lalu dia bilang jelek banget nih gambar. Dia menghina gambar ya, tapi kenapa saya yang tersinggung? Karena ciptaan itu berhubungan dengan penciptanya. Ya. Jadi kalau teman-teman juga punya, ini juga satu teguran buat kita. Kalau kita punya kebiasaan buruk, punya 3 kata andalan orang Sunda. ASG. Anjing sia goblok. Nah itu. Yang dengan murah hati kita berikan kepada semua orang. Gitu ya. Ya. Yang kita bilang, tahu apa? Dasar tukang parkir. Apa sih tukang parkir? Kita bilang gitu. Satpam mall, kita bilang apa? Ya, atau siapa aja kita bilang anjing sih goblok, kita bilang gitu. Tar dulu bro, siapa yang bikin dia? Lu bilang cuma lu karena lu orang Kristen maka lu jadi orang yang berharga? Enggak. Tuhan bilang apa? Supaya tidak ada satu orang pun yang binasa. Dia pandang semua berharga. So teman-teman yang kamu suka ejekkan orang aneh di pekamu, di sekolahmu, itu pun dikasihi Tuhan. Ya, dulu teman-teman saya suka bilang gini, jangan dihina, jelek-jelek juga ciptaan Tuhan. Kedengarannya menghibur, tapi sebenarnya bilang gini, jangan dihina. Itu teguran sebenarnya. Jelek-jelek gini, Tuhan yang bikin loh. Menghina juga bahwa jelek loh Tuhan bikinan lo gitu loh. Kok Tuhan bisa sih bikin yang sejelek ini? Enggak, hati-hati loh, bener loh. Gue mesti bilang karena anak-anak sekarang entah kenapa gampang sekali bilang orang aneh. Asal dia gak pakai baju kayak kita, gak dengar musik seperti yang kita dengar, tidak nonton film yang kita tonton, tidak punya selera seperti makannya kita bilang dia aneh. Definisi aneh kita gak mulia-mulia amat. Semua orang yang gak sama seperti saya itu aneh. Sementara di mata orang lain, lu yang aneh. Lu yang aneh, lu karena lu gak kayak dia. Jadi kalau tadi Robert bilang, lihat semuanya sampai kalian, bedakan deh. Ya, selamat, Anda aneh. Tapi puji Tuhan, He still love you. Dia masih mengasihi engkau. Gitu.
Dan dia pandang kau berharga. So berhenti mengatakan, saya ya, teman-teman kami di youth suka ada kalimat yang aneh ini, apa ya itu ya. Ya apa? Nah, nah itu kan. Aduh, saya susah ngomongnya, ada aja ngomong kayak gitu. Itu kayaknya merendah banget. Nah, gue apa sih gitu kan ya. Well, kabar baiknya kamu gak perlu sebut kata itu lagi. Nah, tapi tanding topik sih ya. Tapi firman Tuhan jarang tanding topik di Twitter, jarang. Yuk bangkitin lagi tanding topik kita, bahwa kita ngomongin yang firman Tuhan. Coba. Oke. 1 Samuel, kecepatan ya. 1 Samuel 16 ayat 7. Ini juga bicara tentang bagaimana Tuhan memandang diri kita. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang depan mata, tapi Tuhan melihat hati. So kabar baiknya kita teman-teman, manusia sering lihat, lu jadi apa sekarang? Ya. Saya pernah datang dan kumpul dengan teman-teman, waktu reunian, saya lagi jobless, gak punya pekerjaan. Mungkin saya pernah cerita juga, mereka taruh semua BB mereka atas meja. Mereka makan di kafe yang mahal satu mall di Jakarta. Saya mau beli menu, mau lihat menunya, saya cari yang paling murah. Yang punya kerjaan waktu itu. Mereka taruh semua BB-nya, saya punya 2 HP waktu itu. Bukan karena kelebihan duit, karena nomornya ada 2, sayang aja dibuang 1. Saya dapat HP yang bahkan Nokia belum berwarna layarnya. Gitu. Saya gak berani keluarin. Waktu mereka tanya, lu ngapain ya sekarang? Gue gak ada kerjaan. Dia bilang gini, oh gini ya dulu juara kelas. Ya, mendingan kita ya nggak juara kelas tapi eksis sekarang. Dia ngomong gitu. Itu cara bikin reunian jadi neraka teman-teman. Itu gue neraka banget hari itu. Ya, jadi mereka cuma lihat, ya manusia, well itulah manusia. Mereka cuma bisa lihat kebanyakan mereka, lu jadi apa sekarang? Well guru-guru kita memandang kita seperti itu, dosen kita seperti itu. Sometimes menyedihkannya orang tua kita memandang, kamu jadi apa sekarang? Ini. Tapi puji Tuhan, ya belum menyelesaikan masalahmu, tapi puji Tuhan. Tuhan bilang apa? Aku bisa lihat, engkau akan jadi apa nanti. So ini bisa kasih kabar baik bahwa kalau hari ini engkau kondisinya gak begitu baik secara profesimu, tapi sadari bahwa Tuhan bukan lagi lihat berapa uang di kantongmu, tapi dia udah punya perhitungan berapa nanti yang akan ada di kantongmu nanti. Kalau engkau selesaikan galau potensimu. Dia lihat bisa jadi apa engkau kelak. Karena waktu itu semua keluarga Daud bilang, ini anak yang paling tua, ini yang gini. Mereka cuma lihat jadi apa saat itu. Tapi ketika Tuhan lihat Daud yang kecil dan kemerah-merahan katanya. Dia lihat raja. Bahkan dia lihat nanti kelak Yesus akan datang lihat orang ini. Dia udah mikir jauh. Jadi teman-teman, yuk galau potensimu, selesaikan hari ini. Ya, sadari bahwa saya punya something great inside of me. Bukan berarti kalau saya tidak lihat, bukan berarti itu tidak ada. Ya. Nah, tadi pagi saya sempat singgung bahwa apa yang bisa menghalangi potensi kita keluar adalah beban dan dosa. Jadi Ibrani 12 dikatakan bahwa mari kita menanggalkan segala beban dan dosa. Tadi pagi saya bahas bahwa salah satu beban adalah masa lalu. Saya tidak akan bahas lagi. Tapi bahwa untuk kalau kita mau berlari, kalau kita mau menjalani rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam profesi kita, kalau kita mau meraih potensi kita yang maksimal, menjadi seperti yang Tuhan kehendaki dalam pikirannya. Gak cuma menjadi seperti yang sekarang kita sedang hadapi. Kita harus tanggalkan segala beban dan dosa supaya kita bisa lari dengan kencang. Supaya kita bisa berlari dan tidak menjadi lelah. Nah, oleh karena itu tadi pagi seperti juga saya ngomong hari ini, malam ini. Tanggalkan segala beban dan dosa. Banyak orang punya potensi luar biasa, tapi tertutup oleh dosanya. Dosanya menghalangi dia, dosanya mengikat dia. Kalau beban itu seperti bola besi yang kita tanggung, kita bawa dan berarti kita nggak bisa gerak cepat. Dosa itu nggak bekerja seperti dosa itu mengikat sehingga engkau tidak bisa bergerak. Sudah berat tidak bisa bergerak, lumpuh, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Maka teman-teman kita perlu pikirkan bahwa pulang juga, saya harap mungkin kalau teman-teman yang ikut peka dan dapat tugas untuk bikin Sunday review hari ini, atau teman-teman yang suka bikin catatan khotbah, coba kita sambil diskusi bahwa dan boleh share dengan lain, apa bro beban dan dosa yang menghalangi engkau. Dan kita bisa saling berdoa.
Nah itu. Ya, coba pikirkan. Karena kalau kita belum beres masalah, belum merdeka masalah ini, kita akan selalu dibayang-bayangi rasa takut. Dan kita bingung kenapa kita gagal terus. Kenapa dulu kita pinter sekarang jadi makin goblok katanya gitu kan. Lu dulu pinter kok jadi sebodoh ini, sekarang kok jadi gak bisa ngapa-ngapain. Kita bilang apa ya? Ya. Karena jangan-jangan kita ada sesuatu yang kita masih simpan, kita biarkan itu mengikat kita dan kita gak bisa bergerak sama sekali. Nah. Dan kalau kita ada beban dan dosa, kita jadi tidak bisa mengerjakan apa yang jadi potensi kita. Nah, coba teman-teman, kalau teman ingat kisah di Matius 25 ayat 14 sampai 29, itu bicara tentang perumpamaan talenta. Nah, apa yang mau dipelajari dari sini? Ya. Beberapa orang sosiolog bilang mereka punya nama yang lumayan unik. Mereka mengutip satu ayat dari Alkitab dan mereka bilang ini efek Matthew effect. Tapi cuma di ayat 29-nya. Tapi saya pikir kita perlu pelajari itu Bapak. Apa itu efek Matius? Ya. Bahwa kalau engkau punya, engkau akan diberi. Tapi kalau engkau tidak punya, apapun yang padamu akan diambil. Saya tarik kesimpulan begini. Apa yang tidak bisa kita kelola atau tidak mau kita usahakan, kita akan kehilangan itu. Lu punya uang, lu gak bisa kelola. Lu habis uang, betul? Lu punya waktu, lu gak bisa manage. Lu kekurangan waktu, begitu kan? Lu punya potensi, gak lu usahain, lu biarin atau lu tumpuk dosa dan beban ke atasnya, you will lose it. You will lose it. Ya. Saya lupa ada satu pengarang puisi terkenal yang di Inggris, sastrawan Inggris yang terlibat, dia banyak zamannya revolusi industri, waktu itu orang banyak penggunaan marihuana juga, obat bius, opium mulai begitu marak. Dia terjebak dalam itu, dia udah bikin begitu banyak puisi dan karya sastra. Suatu saat dia bilang, aku mau berhenti dan aku mau bikin karya lagi. Karena aku udah terjebak dalam obat bius sekian lama dan dia gak bisa bikin karya apapun. Nah, suatu saat lalu dia pada pagi itu dia taruh kertasnya atas meja, dia ambil penanya dan dia mau nulis. Setelah 2 jam tidak bisa buat apa-apa, dia menangis. Dia berkata, aku tidak bisa menulis lagi. Potensinya direnggut oleh beban dan dosanya. So better be careful teman-teman. Apalagi kalau kamu belum tahu potensimu apa. Bayangkan, belum sempat muncul, udah diambil. Isn't that pathetic? Sedih banget. Bahwa kamu tuh punya potensi di pemain olahraga terkenal, tapi karena kamu sia-siakan hidupmu dengan beban dan dosa, kamu bahkan belum melihat namanya juara RT aja belum. Gitu. Tapi udah keburu hilang gitu. Ya. Sedihnya kita gak pernah tahu itu hilang. Ya. Kita baru tahu kita punya kalau kita sudah kehilangan. Nah, itu apa yang sedih itu kan? Kita baru tahu apa yang kita punya setelah kita kehilangan. Ya. Tapi kamu tidak akan galau. Saudara-saudara, teman-teman tidak akan galau potensi. Kalau kamu tahu itu dan kamu mau usahakan. Sehingga Matius efeknya jadi gini. Matius apa? Kepada yang punya akan diberi lebih. You never know. Oke? Nah, 2 Petrus 1 ayat 3-4. Ini berapa ayat untuk mendukung supaya teman-teman kasih kekuatan dari firman Tuhan bahwa teman tidak perlu galau potensi. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Teman-teman, Tuhan sudah berikan segala sesuatu. Dan itu berguna untuk kita punya hidup yang saleh. Nah, apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, itu sudah cukup untuk masa depan kita. Sejak engkau dalam kandungan, Tuhan sudah taruh begitu banyak hal ke dalam engkau. Dia hanya tinggal tunggu, itu berbuah, tumbuh. Sudah cukup. Ya, sudah cukup. Sudah Tuhan tahu dalam hidup kita, potensi kita, dan potensi itu bukan digunakan untuk hawa nafsu, namun untuk kodrat ilahi. Ada sesuatu yang ilahi. Makanya saya setuju yang Kak Andreas mungkin pernah ngomong di sini bahwa kadang kesulitan kita suka mengatakan ini urusan rohani, ini urusan duniawi. Ini sekuler, ini spiritual.
Padahal saya lihat Tuhan tidak memandang dunia seperti itu. Dia memandang semuanya terkonek. Makanya kalau kamu hancur di spiritual, tinggal tunggu kamu hancur di sekuler. Kalau kamu hidup tidak benar di sekuler, kamu akan rusak di spiritual. So, kenapa kita perlu pisah-pisahkan? So, kita mesti punya satu complete whole. Hidupnya itu seperti itu. Jadi kalau teman-teman punya kerjaan sekarang, jangan pandang remeh pekerjaanmu. Itu ilahi. Itu spiritual. Itu rohani. Ya. Makanya banyak orang bilang apa? Senin sampai Sabtu jadi setan, hari Minggu jadi malaikat. Nah itu kan hidup macam apa itu? Ya. Padahal Tuhan bilang apa? Aku sudah berikan semua yang kamu perlukan. Tapi untuk apa? Untuk kodrat ilahi. Nah kalau kerjaanmu itu ada kodrat ilahi, masa Tuhan gak mau support sih? Itu kepentingan dia loh. Kamu sekolah di tempat di mana kamu sekolah, kamu kerja di tempat kamu kerja, Tuhan punya kepentingan loh di situ. Jangan kira itu bukan urusanmu Tuhan. Yang penting aku bayar perpuluhan, 90 punya aku. Enggak, 100% punya Tuhan itu. 10% dia minta kembalikan, 90% dia percayakan kepada engkau. Makanya teman-teman yuk kita ada begitu banyak PR-nya mengenai membenahi cara berpikir kita. Jadi jangan miss hari Minggu, jangan miss pertemuan komunitas. Ya. Ikut, kalau ada MK ikutan. Ya, nanti ada pembinaan-pembinaan, pengajaran prinsip-prinsip kerajaan, ikut, belajar. Supaya kita dituntun, pikiran kita diselaraskan sama pikiran Tuhan. Nah, dari sini mari kita beralih ke galau ilahi. Oke, galau potensi, saya tahu belum semuanya mungkin dapat sepenuhnya, tapi saya harap teman-teman pulang dan pikirkan, dan coba renungkan, saya punya potensi besar daripada Tuhan, saya mau pakai itu. Dan singkapkan terus Tuhan. Nah yang kedua saya mau bicara adalah galau ilahi. Nah teman-teman, kalau teman-teman dengar bagaimana Tuhan bicara sama Musa, kamu bisa menangkap Tuhan lagi curhat di situ tiba-tiba. Dia lagi sharing sama orang ini. Nah, dan saya potong beberapa katanya, termasuk untuk menghilangkan intinya, saya mau kasih satu highlight sini. Kalau kamu baca kalau nggak salah di Keluaran 3-nya, dia bilang seperti ini, waktu utama kali ketemu Musa, dia share, aku punya proyek. Aku telah memperhatikan. Dan aku telah mendengar, aku mengetahui, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan dan menuntun. Juga telah kulihat, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau. Saya mau ajak, menarik gak sih bahwa Tuhan itu Tuhan yang aktif sebenarnya? Kalimat kerjanya aktif. Aku telah ini, aku ini, aku ini, aku ini, aku ini. Dan semua yang dia bilang, aku telah lakukan itu, yang dia mau, di akhir dan kata, pergilah, aku mengutus engkau. Segala yang Tuhan pengen bikin di bumi ini, dia mau pakai engkau. Dia mau pakai engkau. Apa bisa, saya kan juga matematika juga biasa aja gitu kan ya. Saya juga gak ngerti pelajaran, dulu juga lolos bukannya lulus gitu kan itu. Saya IPK 2, gitu kan ya, mungkin juga 1, 1 gak lulus sih ya. Tapi kamu bilang saya dari universitas yang tidak terkenal gitu. Saya anak kampung ya, saya orang yang gak terpelajar ya gitu. Tapi Tuhan Bapa, aku punya sesuatu dan aku ingin engkau mengerjakannya di bumi ini. Ya, ini yang menarik dari ayat ini aja. Nah, tapi saya mau bilang lagi, apa yang bikin tadi saya bilang galau ilahinya Musa itu dari apa? Ketika dilihat bangsanya. Dan ternyata nggak cuma Musa yang mengalami galau ilahi ini, karena kegalauan ini bukan dari dirinya sendiri sebenarnya. Musa dari dulu dipanggil Tuhan jadi pembebas. Dia nggak tahan lihat orang diperlakukan semena-mena. Tapi nggak cuma dia. Di sepanjang Alkitab kalau teman-teman baca apa sih persamaannya Musa, Daud, Nehemia, dan Paulus, dan banyak tokoh lain. Mereka semua mengalami hal yang sama. Mereka mengalami namanya kegalauan ilahi. Contoh, apa galaunya Daud? Waktu dia lagi delivery pizza kepada saudara-saudaranya di medan tempur. Dia lihat orang ini siapa ini ya, tinggi 3 meter, enak aja teriak-teriak, ayo sini. Kalau kita buktiin Tuhan mana yang hebat, dia bilang gitu. Dia mencemooh bangsa Israel, dia galau. Galaunya apa? Resah, kok lu pada diem aja. Dia gak tahan, dia bahkan tidak mempedulikan nyawanya. Saking resahnya dia mendengar nama Tuhan dihina. Nehemia, apa yang bikin Nehemia galau? Waktu dia dengar tembok di Yerusalem runtuh,
kita jadi bahan cemoohan. Bangsa kita dalam keadaan nista banget. Dia udah punya jabatan yang sangat baik, tapi dia galau ilahi dan dia tinggalkan itu. Apa yang bikin Paulus galau? Waktu dia lihat datang ke Athena, dia lihat kata begitu banyaknya penyembah berhala. Dan menyembah Allah yang tidak mereka kenal. Dia galau, dia nggak tahan. Soalnya dia pertaruhkan nyawanya. Cuma untuk kasih tahu, ini Tuhan yang benar. Dia lihat orang Yahudi beribadah dengan cara mereka sendiri, tapi tidak kenal esensi ibadahnya. Dia galau, dia pengen orang-orang teman-teman dia yang sesama para ahli Taurat supaya bertobat juga, supaya ngerti siapa yang sedang mereka sembah itu. Dia hatinya galau, mereka semua digerakkan dengan luar biasa. Mari coba lihat curhatan satu nabi ini tentang kegalauan ilahinya. Yeremia 20 ayat 7-9. Coba tangkap. Bayangkan perasaan dia tadi yang ngomong ini. Saya harap beberapa di antara teman-teman, saya berdoa supaya di antara teman-teman begitu mendengar curhatan dia ini. Teman-teman juga merasa, aku pernah loh merasakan hal ini. Coba baca ini. Engkau telah memujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak. Terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celak dan cemooh bagiku sepanjang hari. Lihat kondisi orang ini. Dia diketawain, dia dihina. Dia mengalami rasanya jadi anak sekolah yang diejekin sama teman-temannya seperti itu. Dia mengalami di tempat kantor, dia dimusuhin sama teman-teman dia. Tetapi apabila aku berpikir, aku gak mau. Aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Cukup Tuhan, enggak lagi. Tapi apa? Maka dalam hatiku ada sesuatu seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku dan aku berlelah-lelah untuk menahannya, tapi aku tidak sanggup. Lu boleh cemooh gue istilahnya, tapi gue gak bisa diemin ini yang dalam hati ini galaunya luar biasa. Kenapa? Karena dia resah dan Tuhan buat itu sengaja dalam hati dia supaya dia gak tinggal diam. Sehingga dia bisa bilang segala cemoohan, celaan, gua gak peduli. Yang penting ini mesti keluar. Pernah punya perasaan terpendam gak keluar-keluar? Ya. Pernah ngalamin itu? Waduh. Kalau kata film Korea, rasanya menggelitik kan ya. Gitu. Oh, boro-boro bukan menggelitik, mau meledak. Udah, ya. Ada yang bilang cinta itu seperti kentut. Mohon maaf. Kalau ditahan, nggak enak rasanya, iya kan ya. Teman-teman yang dalam ruangan ber-AC pengen kentut, rasanya kan minta ampun kan ya. Aduh, ya nggak tahan akhirnya gitu. Lagi sepi baru keluarin pelan-pelan, yang harapan tidak bunyi terlalu keras. Ya, gitu. Tapi kalau diumbar itu namanya kurang ajar, ya nggak sih? Ketemu orang yang apa-apa kentut lagi, udah ditahan dikit kayak cari tempat lain kayak sama cinta kayak gitu katanya. Kalau ditahan nggak enak, tapi kalau diumbar itu nggak ada harganya, jadi kurang ajar namanya kayak gitu. Nah, kalau Anda pernah ngerasain namanya, aduh nggak tahan nih hati gua tuh kayak begitu, kamu ngerti sekarang. Cuma kalau itu galaunya anak remaja. Galaunya orang lagi mabuk asmara, ini galau yang ilahi, ini bicara apa? Ada sesuatu dalam diri kita yang Tuhan gerakan, Tuhan gedor sebenarnya sejak lama mungkin. Saya tahu di antara kita ada yang punya itu sejak lama. Tuhan sudah ketuk, ayo ini sesuatu yang harus kamu kerjakan. Tapi kita masih, enggak lah. Tapi Tuhan terus dorong itu. Ini gak pandang usia. Berapapun usia teman-teman hari ini, sesungguhnya dalam diri kita ada kegalauan ilahi yang Tuhan taruh. Tapi kalau itu kamu gak merasakan, mungkin karena kamu selama ini sudah bungkam suara itu. Atau kamu belum pernah tanya sungguh-sungguh pada Tuhan. Nah, apalagi? Coba lihat di Lukas 24 ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara? Dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Teman-teman sudah dengar firman Tuhan cukup lama. Pernah gak sih kamu dikirim pulang dengan hati yang berkobar-kobar? Ada kegalauan ilahi bekerja dalam dirimu.
Kalau kamu pulang tidak merasakannya lagi, teman-teman, engkau belum dengar sungguh-sungguh firman Tuhan. Saya nggak bilang yang bawain firman Tuhan salah, tapi mungkin kita belum menangkap sungguh-sungguh, kita belum mengerti. Kalau kita setiap kali dikirim pulang dari gereja, tidak ada satu pun yang menggerakkan kita berkobar-kobar untuk do something di hari Senin, di tempat profesi kita. Mungkin ada something wrong dengan penangkap sinyal kita kepada Tuhan. Karena sesungguhnya ketika Tuhan berfirman, ketika ia berbicara, hatimu seharusnya ada kobaran itu. Ada sesuatu yang bikin engkau tidak nyaman, yang Tuhan ingin supaya engkau jangan diam saja bergerak. Nah, pernahkah kita bertanya, kalau memang surga adalah tempat orang percaya, mengapa Tuhan tidak langsung mengangkat kita ke surga pada saat kita percaya dan menyerahkan hidup kita kepadanya? Ini kan doanya orang yang paling desperate ya gitu. Tuhan angkat saja ya, waduh ya, ambil saja nyawaku gitu kan ya. Karena aku tak tahan lagi itu biasanya ada orang Kristen tuh kayak gitu ya. Karena nggak tahan sama hidup, dia minta Tuhan angkat. Nah pertanyaannya kenapa Tuhan nggak angkat? Kenapa dia biarkan engkau hidup cukup lama sampai sekarang ini? Padahal engkau udah percaya Yesus sejak lama juga. Padahal gini. Kalau kalau istri saya cuci baju sudah bersih. Apa yang kami lakukan di rumah? Baju yang bersih kami simpan buru-buru ke lemari. Kenapa? Kalau terlalu lama di luar, takutnya kotor lagi. Jadi kalau saya baru disucikan dengan darah Yesus, bertobat, saya kan bersih, diampuni. Kenapa nggak Tuhan langsung angkat aja, mumpung lagi bersih? Karena begitu diangkat ke surga, udah beres kan, saya nggak bikin dosa lagi. Kenapa dia biarkan saya cukup lama di muka bumi sampai hari ini dan selalu punya peluang untuk bikin dosa lagi? Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena sesungguhnya ada yang Tuhan ingin lakukan lewat hidup kita. Mari baca nih coba. Di Kisah Para Rasul 13 ayat 22 dan 36. Ini bicara tentang Daud. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi Tuhan pilih Daud karena Tuhan pandang dia berkenan dan karena Tuhan tahu dia akan lakukan kehendak Tuhan. Bukan karena Daud membunuh Goliat makanya Tuhan angkat dia jadi raja, tidak. Karena Tuhan tahu orang ini kalau gue kasih kehendak gue dia akan lakukan. Dan sebab, 36, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Jadi ketika Daud hidup di zaman dia, maka dia melakukan kehendak Tuhan. Di terjemahan New English, bilang begini, accomplish everything I want him to do. Itu yang Tuhan mau rencananya di awal, diakhiri dengan Daud mati dan ketika dia mati, dikatakan bahwa he had served God's purpose in his own generation. Jadi ada satu kehendak Tuhan yang bekerja di setiap generasi dan dalam setiap pribadi orang. Itulah mengapa engkau masih hidup sampai hari ini. Sekalipun engkau sudah percaya sejak lama, dia tidak angkat-angkat engkau. Dia beri kau umur panjang. Dia kasih engkau kuliah, sekolah, dan kerja. Kenapa? Karena dia punya kehendak. Dia ingin kau kerjakan pada masamu. Pada masamu, dia tidak berikan kepada orang tuamu. Dia tidak akan berikan kepada anakmu. Dia akan berikan kepada engkau. Karena Tuhan punya kehendak untuk engkau di generasimu. Generasi mikirin rumah tangga aja udah susah payah. Wah, percaya atau tidak, sekecil apapun engkau bisa mikir, Tuhan punya pikiran yang besar dan dia ingin kau kerjakan. Dan dia percaya engkau bisa mengerjakannya. Makanya engkau hidup sampai hari ini. Dia masih percaya. Kalau dia udah gak percaya, dia ambil engkau. Atau kecuali udah selesai. So selama itu belum, Tuhan saya masih diberi umur nih. Dan saya masih punya hasrat untuk hidup. Berarti apa? Ada hasrat Tuhan juga yang belum beres. You have to do it. Apakah itu? Saya tidak tahu. You have to found it by your own. Kamu harus temukan itu sendiri. Teman-teman sudah harus temukan sendiri. Dan Tuhan bukan Tuhan yang bermain teka-teki kepada kita. Yang ayo gue mau lihat lu ngerti apa enggak. Enggak ngerti, salah. Yuk ulang lagi, enggak. Dia ingin membagikannya kepada engkau. Dia mungkin tidak akan bagikan seluruhnya, tapi dia bagi kepada engkau setiap waktu. Engkau peka enggak mendapatkan kepingan-kepingannya? Engkau minta enggak kepingan-kepingan itu?
Jangan-jangan hidupmu tidak komplit selama ini karena engkau tidak pernah minta kepingan-kepingan puzzle itu kepada Tuhan. Bahwa kalau engkau minta, dia akan beri. Tinggal engkau taruh di mana. Dan one day kamu akan lihat gambarannya komplit, cocok, lengkap, besar, indah. Karena engkau terus minta kepingan itu. Engkau haus akan kehendak Tuhan. Ayo. Jadi saya mau bagikan pada hari ini seperti gini. Teman-teman, di profesimu jangan pernah takut. Apapun yang kau kerjakan sekarang, Tuhan punya kasih potensi kepada dirimu. Kalau sekolah, kuliah, kerjaanmu sekarang lagi dalam kondisi gagal, tidak berhasil atau rasanya begitu mandek, percaya kepada Tuhan. Jangan pernah patah semangat. Kuatkan imanmu, teguhkan imanmu pada Tuhan. Maka dia akan singkapkan. Dia akan berikan lebih lagi kalau engkau bisa kelola. Tapi jangan lupa, di tempat engkau berada juga, Tuhan sedang bekerja karena dia punya agenda besar. Dan dia sedang taruh kegalauan ilahi itu. Kalau bahasa Inggris keren itu holy discontent. Rasa tidak puas, rasa tidak senang, yang holy tapi. Yang kau pengen, aku ingin do something. Aku bisa lakukan lebih daripada ini. Much more than this. Dari cuma sekedar jadi juara kelas. Dari cuma sekedar main musik di kafe. Dari sekedar jadi guru. Dari sekedar jadi dosen. Dari sekedar jadi desain interior, desain grafis. Punya usaha, mau menikah. Gitu doang, enggak, ada much more bigger than that, lebih besar lagi, ya, lebih besar lagi. Tuhan ingin engkau kerjakan, dan itu cuma ada di generasimu. Dia tidak akan berikan kepada yang lain. Saya mau ajak teman lihat sebuah cuplikan saya, sebentar lagi selesai. Yuk coba lihat ini. Kalau teman-teman lihat nama-nama yang di sebelah kiri. Nggak semua teman-teman tahu tapi berapa teman-teman tahu, iya nggak ya? Anda tahu bahwa ada Bill Gates di sana, pendiri Microsoft. Kamu lihat ada Steve Jobs di sana. Kalau yang orang-orang komputer yang mungkin ada mata kuliah sejarah komputer, oh nggak tahu ya, ada nggak ya sejarah komputer? Ya, temukan bahwa dulu ada perusahaan namanya Sun Microsystems, mungkin masih ada sampai hari ini, yang berjasa menelurkan program namanya Java. Yang kalau minta diupdate di komputer dia bilang Java is everywhere. In your cell phone, in your TV, gitu kan ya. Nah, Bill Joy itu orang yang menciptakan program tersebut. Lalu ada siapa lagi ya? Paul Allen adalah rekanan Bill Gates atau mendirikan Microsoft. Ada Steve Ballmer, itu yang sudah pernah jadi CEO-nya. Ada Eric Schmidt, ya CEO-nya Google. Ini orang-orang yang terkenal masalah komputer, mereka ngerti banget. Coba, ada yang menemukan sesuatu yang menarik nggak? Di nama, pekerjaannya, dan tanggal lahirnya. Tahun lahir, oke. Kok Robert memang usia tidak bohong ya. Kecepatan berpikir itu memang kadang tergantung usia. Ya, saya senang punya teman di sini. Ya. Kalau teman-teman perhatikan, usia mereka nggak beda jauh, betul? Mereka punya lahir di tahun 1950-an. Nah, ada satu buku namanya Outliers, penulisnya Malcolm Gladwell. Kalau mau baca itu buku bagus. Bukan buku rohani, tapi saya terharu setelah membacanya. Terharu bukan karena Malcolm Gladwell, saya terharu sama Tuhan. Dia bilang gini, tahun 1975 adalah tahun ketika komputer mulai booming. Itu tahun di mana orang-orang akan mulai mengerti bahwa komputer bisa dibikin sendiri oleh orang. Gak jadi gede-gede banget, komputer zaman dulu besar, satu ruangan penuh. Gitu. Tapi tahun 1975 adalah tahun di mana mulainya masa keemasan, dimulainya industri komputer. Ketika tahun 1975 ada perusahaan besar, sudah ada namanya IBM, sudah mapan, perusahaan besar. Katanya gini, kalau usia kamu 23 atau 25, di tahun itu, kemungkinan kamu jadi pegawai IBM. Tapi karena IBM udah merajai pasar komputer, kamu tidak akan punya rasa ingin berbuat sesuatu lebih. Kamu akan nyaman sekali waktu itu. Udah diterima perusahaan gede, gue nyaman. Gue tinggal kerjain komputer gede seperti ini. Puas. Tapi kalau kamu usianya masih 17 tahun, 16 tahun, kamu akan jadi orang-orang yang tidak peduli sama industri komputer. Kamu jadi pengguna kemudian. So perlu ada usia tertentu yang pas. Supaya pada saat komputer sedang siap untuk terbit, ya, perlu ada orang-orang yang usianya harus pas, ketika itu mereka usia 20-21. Kita ingat yang sudah melewati masa umur itu bahwa itu adalah masa di mana kita banyak suka mencoba.
di mana kita punya mimpi besar. Kita punya cita-cita hebat. Teman-teman yang komputer suka ngoprek-ngoprek. Nah, teman-teman yang orang nama-nama tadi, itu nama-nama orang-orang yang ketika tahun 75, mereka bereaksi terhadap itu. Mereka langsung menangkap bahwa komputer itu bisa jadi sesuatu yang luar biasa. Mimpinya Steve Jobs apa? Dia bilang apa? Setiap rumah ada komputer. Dan besarnya harus tidak boleh lebih besar daripada buku telepon. Orang bilang, gila aja lu, kipas angin aja gak muat. Gue gak mau tahu, dia bilang, masukin. Kok di dalam sini ada kipas angin. Dan gak boleh bunyi terlalu kencang. Waduh, dia bilang, tapi jadi kan sekarang kita punya komputer PC yang suaranya bisa halus sekali. Padahal kipas angin ada berapa biji. Gitu. Tiba-tiba yang dulunya gak mungkin jadi mungkin. Dan inilah generasi emasnya industri komputer. Lalu saya di akhir, waktu saya baca di akhir buku saya bilang gini, berarti kalau saya gak lahir tahun itu, pantas saya gak begitu gimana soal komputer. Saya gak begitu kaya, orang-orang ini jadi kaya karena komputer. Katanya kalau kamu tahu lahir di tahun 1830-an di Amerika, kamu akan jadi para pebisnis besar. John D. Rockefeller, Andrew Carnegie, JP Morgan, semua yang tahun itu lahir tahun 1930-an jadi industri besar dan jadi tenaga penggerak ekonomi Amerika. Herannya begitu. Jadi menurut si Malcolm Gladwell yang menulis ini, dia bilang ini, ada hubungan yang agak misterius antara orang sukses itu bukan karena murni usaha dia. Orang sukses karena apa? Ada kombinasi yang unik dari masa lalu mereka, di mana mereka tinggal, dan kapan mereka lahir. Sehingga mereka bisa sukses karena kondisi itu. Bill Gates bukan orang anak drop out kuliah lalu jadi kaya. Enggak teman-teman, dia anak orang kaya. Berkat dia, karena dia anak orang kaya, dia sekolah di sekolah yang modern, yang udah ada kelas komputer. Lalu dia bilang, ada yang unik. Dan karena dia punya mami yang punya teman orang kaya juga, kerja di universitas, mereka boleh masuk ke lab universitas dan ngoprek komputer. University of Washington, makanya kata Bill Gates, makanya saya selalu royal sama University of Washington, selalu kasih sumbangan karena saya berhutang pernah pakai komputer mereka. Komputer mereka tuh dipakai hampir 24 jam, tapi ada waktu istirahat dari jam 3 pagi sampai jam 6 pagi. Dia keluar loh teman-teman, dari rumahnya, jalan kaki ke University of Washington, dapat kunci, dia main dari 3 sampai 6. Sampai orang tuanya bilang, pantes kok waktu itu dia kok susah banget bangun pagi, kami bingung. Ya. Karena dia punya teman-teman yang ngoprek komputer, dihitung katanya, dari sejak dia pegang komputer sampai akhirnya dia punya bisnis, dia melengkapi hukum namanya 10.000 jam. Yang mungkin saya pernah share di sini. Dia udah tahu komputer lebih banyak daripada teman-teman dia. Sekarang pertanyaannya, kenapa akan berbeda sekali nggak sih kalau dia nggak lahir di keluarga pengacara yang kaya, kalau dia nggak masuk ke sekolah yang ada pelajaran komputernya, kalau dia nggak punya mami yang punya teman mami lagi yang punya kunci lab ke lab University of Washington, dan kalau kemudian dia ada beberapa kali kesempatan dapat proyekan, masih umur 17 tahun udah bikin proyek, bikin software. Karena ketemu teman-teman yang karena secara dalam tanda kutip ajaib, yang orang suka bilang kebetulan, lalu hidup dia seperti itu. Nah, saya mau bilang berarti gini, saya mau ajak semua gini, kalau nggak mau supaya nggak terlalu jauh. Kenapa kamu lahir? Kenapa saya lahir tahun 1980-an? Kenapa teman-teman lahir di tahun 1990-an? Kenapa teman-teman lahir tahun 2000-an, 2010-an? Nggak ada ya? Kenapa? Anak saya akan lahir di tahun 2010-an. Saya tidak tahu nanti ketika dia umur 17, 18, 19, 20 tahun, ketika dia mulai bisa punya mimpi dia apa. Apa yang Tuhan mau taruh di hati dia waktu itu. Saya lahir tahun 1980-an dan di usia 34 tahun saya ada di masa yang mungkin jadi pemerintahan Indonesia yang paling berubah dari sepanjang sejarah. Saya tidak tahu tapi saya punya feeling change is coming. And I don't want to be a victim of it. I want to ride on it. Saya pengen menang-menanginya. Saya tidak bisa imbangi teman-teman yang tahun 1990-an lahir masalah komputer. Enggak, because it is your time. Saya cuma bisa belajar pelan-pelan dari belakang supaya gue nggak ketinggalan banget. Tapi harapan saya, ketika kegalauan ilahi itu datang pada teman-teman, percayalah itu bukan kebetulan. Tapi Tuhan bekerja lewat segala macam tahun di mana engkau lahir.
Di mana engkau sekolah, di mana engkau berada detik ini di Setiabudi dan dengar pesan ini. Tuhan sedang bekerja lewat sejarah, lewat generasi. Taruhkan kegalauan ilahi itu di hatimu. Engkau mau sambut atau tidak. Sebab begini, kuncinya terakhir. Tanpa kegalauan ilahi dalam hatimu, galau potensimu jangan-jangan tidak berhenti juga. Tidak bisa kau hadapi. Galau potensimu dan galau ilahi selalu bekerja sama. Kalau engkau sudah sadar potensimu sekarang, puji Tuhan, jangan puas. Kalau bisa, saya undang hari ini. Tuhan berikan kegalauan ilahi itu di hati saya. Musa mendapatkan potensinya karena dia punya kegalauan ilahi. Dan berkat kegalauan ilahi, potensinya keluar dengan dahsyat. Daud juga punya dua galau itu. Berkat dia selesaikan bersama Tuhan, dia keluar potensi terbaiknya. So live up to your potential di profesimu. Dan tangkap hati Tuhan untuk generasi kamu. Itu yang saya pengen bagikan pada teman-teman pada hari ini. So apa yang kita pelajari hari ini, kalau perkenankan saya skip saja ini. Pertama, kita diciptakan Tuhan dengan potensi luar biasa. Karena kita diciptakan segambar serupa dengan Tuhan. Yang kedua, potensi kita yang ditaruh Tuhan dalam diri kita sudah mencukupi untuk hidup kita. Potensi itu bisa terhalang oleh beban dan dosa. Kalau kita mau menanggalkan beban dan dosa, maka potensi kita bisa berfungsi maksimal. Segala potensi kita harus kita kelola dan usahakan. Sebab jika tidak demikian, kita akan kehilangan itu. Segala potensi kita memiliki kodrat ilahi, bukan untuk digunakan memenuhi hawa nafsu kita. Dan yang terakhir, Tuhan memberikan kegalauan ilahi kepada kita agar kita memakai potensi kita untuk melakukan kehendak-Nya dan menjadi jawaban bagi generasi kita. Mari kita berdoa. Mari merenungkan firman Tuhan. Bahwa kalau engkau merasa engkau gagal, engkau tidak berhasil, engkau tidak bisa apa-apa, engkau merasa dirimu bodoh, engkau tidak ada apa-apa dibandingkan kakak-kakakmu atau adik-adikmu, engkau bahkan tidak bisa menyamai kesuksesan ayahmu, orang tuamu, di antara semua keluarga, kalau kumpul keluarga engkau paling malu dan minder, karena engkau merasa tidak ada yang bisa kubanggakan. Bahkan apa yang kusenangi, orang tuaku tidak membanggakannya. Engkau merasa, hidupku tidak punya apa-apa. Di pekerjaan engkau merasa, aku bosan, kayaknya aku membuang-buang waktuku. Atau aku tidak begitu baik karirku. Kalau target-targetku tidak pernah tercapai. Kalau engkau pikir seperti itu, sadari Tuhan taruh potensi luar biasa dalam dirimu. Kalau ada orang-orang pernah bilang engkau bodoh, dia bilang engkau goblok, dan engkau ingat itu. Kalau ada yang menghina fisikmu, latar belakang keluargamu, kondisi keuanganmu hari ini, Tuhan tidak pernah memandang engkau demikian. Karena Dia memandang engkau bisa jadi apa kelak. Aku harap engkau mengerti Tuhan hendak menghibur engkau hari ini. Ini bukan kalimat-kalimat motivasional kosong. Ini firman Tuhan. Ini perkataan Dia sendiri. Bahwa engkau berharga. Tapi kalau hari ini engkau merasa demikian, biar penghiburan Tuhan turun atas engkau. Dalam nama Yesus saat ini. Penghiburan Tuhan turun atas engkau. Sehingga engkau dibangkitkan. Hari Senin nanti ada yang sekolah kembali. Biarlah engkau punya semangat untuk kembali bersekolah. Bagaimanapun teman-temanmu mengejek engkau atau gurumu menghakimi engkau, tapi engkau boleh datang ke sekolah dan berkata, because of you Lord, I will try it again. I will do it again. Aku akan lakukan karena aku tahu aku punya potensi. Kalau aku belum lihat, bukan berarti itu tidak ada. Aku percaya itu ada. Suatu saat benih yang kecil itu akan jadi sebuah pohon yang besar. Kalau aku belum lihat, beri aku iman untuk bersabar, bertekun, mengusahakannya. Karena aku tidak mau kehilangan itu. Kalau engkau hari ini tidak galau potensi, engkau merasa hidupmu baik-baik saja. Engkau sibuk membangun kehidupanmu dan kerajaanmu, bisnismu, keluargamu. Perkenankan saya berikan ada sisi lain dari dunia ini, namanya kegalauan ilahi itu. Holy discontent, rasa tidak puas secara ilahi, yang bukan bikin-bikinan saya, tapi sudah ada bahkan semenjak para orang-orang hebat di Alkitab ada. Mereka mengalami itu.
Dan Tuhan bukan kebetulan menaruhnya dalam hidup kita. Kalau engkau hari ini merasa, ayah aku ada beban untuk orang-orang miskin. Hatiku tergerak lihat teman-temanku yang setiap hari kerjaannya ngedugem. Aku ada terbeban melihat teman-temanku yang duduk di kampus, duduk paling pojok, paling belakang, seolah tidak punya makna, hidupnya bosan sepertinya. Aku punya beban di hatiku melihat bagaimana teman-temanku di kantor suka menghamburkan uang, tidak tahu cara mengolah keuangan. Aku terbeban melihat kaum keluargaku di kampung halamanku, di kota kelahiranku, yang tidak mendengar berita-berita yang aku dengar di tempat ini, bahwa Yesus adalah keselamatan yang menjalani kehidupan kekristenannya dengan asal lalu saja. Aku terbeban melihat keluargaku, bagaimana orang tuaku yang selalu khawatir masalah keuangan. Aku terbeban melihat anak-anak jalanan. Aku terbeban melihat orang-orang miskin. Hatiku terbakar tiap kali melihatnya. Tapi aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Biarlah hari ini sadari itu daripada Tuhan. Dan kalau Tuhan memberikan kegalauan ilahi di hatimu, that holy discontent, rasa tidak puas secara ilahi itu, percayalah seperti kepada Musa, aku menyertai engkau. Aku pergi mengutus engkau. Karena aku merasakan apa yang engkau rasakan. Jauh sebelum engkau merasakannya, aku sudah merasakannya. Dan aku mencari orang-orang yang tune in dengan perasaanku ini. Dan kalau engkau merasakannya, jika rasanya Tuhan ini rasamu juga, Malah responden bilang, aku mau, aku tidak tahu tapi aku mau ikut dalam kegalauanmu karena aku tahu kau punya rencana besar. Dan hanya lewat engkau aku bisa